Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di perkuliahan Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan ini, materi yang harus kita bahas adalah kalimat efektif. Mengapa harus mempelajari kalimat efektif? Karena kalimat efektif dalam kenyataannya sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah komunikasi. Jadi sangat penting untuk dipahami kalimat efektif itu baik secara lisan maupun tulisan dapat membantu terciptanya komunikasi yang ideal. Komunikasi yang ideal tentu saja di dalamnya terdapat informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh orang lain. Tentu sebagai seorang yang terpelajar mengikuti perkuliahan dengan baik, teman-teman digadang-gadang dan diharapkan mampu menjadi pribadi yang mampu membuat dan melontarkan kalimat-kalimat efektif baik dalam keseharian sebagai seorang mahasiswa maupun sebagai anggota masyarakat. Jika kita pahami sebagai sebuah konsep, tentu kalimat efektif adalah kalimat yang utuh begitu ya, dan isinya tepat begitu ya. Jadi secara bangunan kalimat dia konstruksi gramatikalnya lengkap. Subjek, predikat, objek, dan tepat dalam arti makna yang dikandungnya ya, tidak memiliki kesempatan untuk diartikan lain atau dimaknai ganda. Kalimat yang utuh dan tepat tersebut ya diharapkan mampu memberikan kejelasan kalimat pada akhirnya. Sehingga apa yang ada di pikiran penulis atau pembicara dapat timbul gitu ya, sama persis atau setidaknya mirip di pikiran para pembaca atau pendengar. Ketika kalimat efektif tidak ditempatkan sebagaimana mestinya atau tidak terjalin ya, biasanya terjadi misinformasi ya. Apa yang ingin disampaikan ternyata tidak sama dengan apa yang didapat oleh pendengar. Hal inilah yang sering kita hindari, karena itulah kita sama-sama belajar bagaimana membuat kalimat efektif. Di dalam beberapa literatur ya, ada beberapa batasan kalimat efektif. Antara lain dia harus sesuai ejaan. Jelas mengapa kita belajar ejaan terlebih dahulu sebelum belajar kalimat efektif, agar kita tahu aturan-aturan dalam kebahasaan yang harus kita taati itu seperti apa. Seperti layaknya sebuah aturan lalu lintas ya. Teman-teman sebelum mendapatkan surat izin mengemudi tentu harus memahami dulu aturan-aturan lalu lintas, sehingga ketika turun ke jalan sudah memahami aturan mana sih yang mengatur agar tata tertib di jalanan dapat kita patuhi dengan baik dan tidak mengganggu arus lalu lintas yang berjalan. Selanjutnya kalimat efektif juga harus sistematis ya, artinya sebuah pola bahasa yang terstruktur, bagus, itu juga mencerminkan bagaimana pola pikir yang baik oleh sang pembuat informasi tersebut ya. Jadi ketika sebuah bahasa kita dapat cirikan tidak sistematis, sudah bisa kita identifikasi bahwa kalimat-kalimat yang kita baca ini sepertinya tidak efektif begitu ya, sehingga perlu kita lakukan editing agar terlihat sistematis. Selanjutnya aspek yang perlu diperhatikan dalam kalimat efektif adalah sisi efisiensi ya. Efisiensi ini tentu bagaimana hal-hal yang sifatnya singkat itu dapat mengatakan hal-hal yang ingin kita sampaikan ya. Jadi tidak perlu berpanjang lebar ke sana kemari, tapi cukup singkat tapi informasi yang disampaikan itu tepat dan jelas. Tentu terakhir ada aspek ambiguitas ya. Kalimat efektif tentu tidak boleh dimaknai ganda ya, karena kalimat efektif itu mengandung satu informasi yang tepat sehingga orang lain tidak berpikiran ada pilihan B atau pilihan C di luar pilihan A yang ingin disampaikan begitu ya. Nah, keempat aspek ini harus teman-teman pahami agar mampu memikirkan sebuah kalimat itu sudah efektif atau belum ya. Dilihat dari ejaannya dulu, kemudian pola kalimatnya seperti apa, panjang kalimatnya kalau kita bicara efisiensi, dan pada akhirnya setelah 3 aspek itu terpenuhi, teman-teman coba mengartikan benar tidak arti dari kalimat ini, dia punya makna yang tunggal tidak, yang tepat tidak. Kalau masih ambigu artinya kalimat itu masih belum memenuhi unsur efektivitas seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang ada orang yang berpikir bahwa kalimat efektif itu harus pendek. Nah, ini adalah pemikiran yang salah, sebab kalimat efektif itu sesuai keperluan, teman-teman.
memang ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan kita membuat kalimat-kalimat yang panjang, yang majemuk dan sebagainya. Nah, kalimat seperti itu bukan tidak efektif, tapi sesuai dengan kondisinya harus menjelaskan sesuatu dengan informasi yang banyak. Nah, ini menandakan bahwa tidak selamanya kalimat panjang itu kalimat yang tidak efektif. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di mana kalimat itu disampaikan. Beberapa ciri kalimat efektif adalah kesepadanan. Kesepadanan itu teman-teman adalah keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang digunakan. Jadi ketika kita melihat kesepadanan dalam sebuah kalimat, yang kita perhatikan adalah kesatuan gagasan dan kepaduan pikiran yang ditampilkan oleh kalimat yang sedang kita buat. Misalnya ketika menggunakan subjek dan predikat, maka itu harus jelas. Karena seringkali ada kalimat-kalimat yang subjeknya itu didahului kata depan, di, dalam, bagi, dan sebagainya, sehingga mengaburkan mana subjek sebenarnya. Seperti kalimat yang saya buatkan ini, bagi semua mahasiswa diharapkan mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa. Kalimat ini nampak baik-baik saja ya, namun karena ada kata bagi di depan semua mahasiswa, maka ini tidak efektif, tidak sepadan dia. Sebab ketika baginya kita hilangkan, kalimat itu jadi lebih jelas dan lebih clear ya apa yang ingin disampaikannya. Setiap mahasiswa diharapkan mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa. Nah, hal ini terjadi teman-teman seringkali karena kita terbawa-bawa bahasa lisan saat membuat bahasa tulisan. Padahal di ragam sudah saya jelaskan, ada ragam tulis, ada ragam lisan. Jadi hati-hati, jangan sampai dua hal ini tercampur baur ya. Ragam lisan Anda tuliskan, ragam tulis Anda lisankan, sehingga aturan yang mengatur dua ragam ini tidak jelas atau kabur. Ciri kesepadanan kalimat selanjutnya adalah teman-teman harus memperhatikan subjeknya. Jangan sampai ada subjek yang double atau ganda ya. Misalnya, soal itu saya kurang jelas, soal itu bagi saya kurang jelas. Nah, karena di sini ada kemungkinan subjeknya double, maka maknanya jadi lebih dari satu ya. Yang kurang jelas itu soal atau saya, begitu ya. Nah, di hal semacam inilah begitu ya, perlu penekanan atau penambahan kata depan tadi seperti bagi dan sebagainya. Ketika ditambahkan bagi di kalimat soal itu, maka jelas yang tidak jelas terhadap soal itu adalah saya, bukan soalnya yang tidak jelas ya. Hati-hati, di satu aspek penggunaan bagi ternyata tidak tepat, tapi di aspek lain dia bisa membantu hilangnya subjek ganda. Nah, ini harus dipahami ya. Kemudian kakak demam sehingga kakak tidak dapat masuk sekolah. Nah, ini kan kalimat yang sering sekali sudah kita pahami bahwa kakak di sini tidak perlu double karena hanya menyatakan keadaan satu orang. Jadi dipilih saja kakak yang pertama ya, kakak demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Kekeliruan selanjutnya saat membuat kalimat adalah saat menggunakan kata penghubung. Misalnya, kata penghubung intra kalimat tidak dipakai dalam kalimat tunggal ya. Kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Penggunaan sehingganya sudah tepat, tapi ini bukan kalimat yang majemuk ya. Ini adalah kalimat tunggal sehingga tidak perlu dipotong di sana. Kami datang agak terlambat sehingga langsung saja, tidak perlu titik di sana ya. Karena seringkali teman-teman terkecoh ya. Ketika menggunakan kata hubung harus pakai tanda titik, Pak. Kalimat baru. Oh, tidak seperti itu. Teman-teman harus memahami bahwa ketika menggunakan kata penghubung itu ada penghubung intra kalimat, ada penghubung antar kalimat. Nah, yang perlu dipisah itu adalah yang antar kalimat. Kalau intra dia hanya menghubungkan sebuah kalimat menjadi kalimat tunggal. Dalam keseharian teman-teman, kita juga sering terkecoh dan berlebihan dalam menggunakan konjungsi ya, terutama bahasa Banjar ya, yang sering menggunakan kata yang.
Sehingga terbawa juga saat kita merekonstruksi atau membuat kalimat bahasa Indonesia. Misalnya, rumah saya yang terletak di lapangan tenis. Nah, sebenarnya kalimat ini baik-baik saja, cuma tidak efektif. Karena apa? Karena tanpa yang pun, kalimat itu sudah benar maknanya. Rumah saya terletak di depan lapangan tenis. Yang membawa HP harap dimatikan. Wah, ini agak ngeri teman-teman ya, karena siapapun yang membawa HP harus dimatikan ini. Maknanya kan seperti itu. Padahal maksud kita yang dimatikan itu bukan yang bawa handphonenya, tapi handphonenya kan yang dimatikan. Jadi langsung saja ditulis HP atau handphone harap dinonaktifkan. Selesai itu. Bukan orang yang bawanya yang dimatikan kan, HP-nya yang dimatikan. Nah, hal itu juga agak ruwet kalau dimaknai sama persis dengan yang membawa HP. Misalnya, yang habis ke toilet harap disiram. Nah, jadi teman-teman harus menyiram tuh teman-teman yang baru saja ke kamar kecil. Karena yang habis ke toilet harus disiram menurut kalimat ini. Padahal yang disiram kan bukan orangnya, tapi toiletnya. Nah, jadi karena toiletnya yang harus disiram, maka subjeknya toilet. Tulis saja. Toilet harap disiram setelah digunakan. Nah, itu kan jadi sangat efektif, jelas jadinya. Memang penggunaan yang ini sangat luar biasa. Misalnya di parkiran kita akan melihat ya, yang membawa motor harap dikunci stang. Luar biasa ini. Kasihan ya teman-teman kita dikunci stang karena membawa motor. Ini kan logikanya seperti itu. Makna kalimatnya seperti itu. Padahal yang harus dikunci stang itu kan motornya teman-teman. Karena sudah jelas apa yang harus dikunci, ya ditulis saja subjeknya. Motor harap dikunci. Selesai. Aspek selanjutnya dari kalimat efektif adalah keparalelan. Ini agak mudah ya. Jadi teman-teman harus melihat antara bentuk-bentuk kalimat yang sedang teman-teman buat. Misalnya ketika menggunakan kalimat berawalan ber, maka kalimat selanjutnya atau kata selanjutnya semaksimal mungkin gunakan awalan ber juga agar seimbang begitu ya. Ketika yang pertama menggunakan verba, gunakan verba juga selanjutnya. Ini agak mudah ya. Misalnya harga minyak dunia mulai dibekukan atau kenaikan secara perlahan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada kejanggalan. Yang pertama dibekukan, yang kedua kenaikan. Tidak nyambung dia. Ya, jadi kalau yang pertama digunakan juga setelah ataunya dibekukan atau dinaikkan. Kalimat selanjutnya, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Nah, teman-teman di sini melihat ada membuang, ada memilah. Nah, yang bermasalah di sini tiba-tiba pe ya. Nah, ini yang harus kita ubah agar efektif karena membuang, memilah di sini harus me juga, yaitu mengolah. Selanjutnya teman-teman harus memperhatikan ketegasan. Ya, sebuah kalimat efektif itu ketika dirasa tegas maka dia akan lebih baik. Ketegasan itu sebuah penonjolan pada ide pokok kalimat. Dan untuk melakukan ini teman-teman ada berbagai cara. Misalnya meletakkan kata yang ingin kita tonjolkan itu di depan kalimat. Nah, ada dua kalimat nih, lingkungan yang sehat bisa dimulai dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita ingin menonjolkan hal tentang membuang sampahnya, maka membuang sampahnya yang kita letakkan di depan. Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan yang sehat. Kalimat yang pertama dan kedua ini sebenarnya mirip saja, cuma rasanya lebih nonjok yang kedua. Lebih tegas yang kedua karena di sana ada partikel lah yang kita gunakan, buanglah gitu kan. Jadi seakan-akan ada kalimat perintah di sana ya, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau yang pertama ini kalimatnya lebih ke pernyataan saja kan, lingkungan yang sehat bisa dimulai dengan membuang sampah pada tempatnya. Iya, lantas apa? Nah seperti itu kan, jadi kurang tegas dia. Misalnya ketegasan selanjutnya bisa membuat kalimat dengan kata-kata yang bertahap ya, jika di sana ada pengurutan. Misalnya bukan 3, 2, 1 tetapi ribuan yang kelaparan. Nah, ini kan agak terbalik nih. Supaya kelihatannya membesar, kenapa tidak dari 1 ke ribuan? Misalnya bukan 1, 2, 3 tetapi sudah ribuan orang yang kelaparan. Nah, itu kan rasanya lebih kena ya, dari kecil ke besar gitu ya. Artinya kita merasakan sebuah jumlah yang sudah tidak bisa dikatakan kecil lagi.
ya. Selanjutnya untuk membuat ketegasan kita bisa juga melakukan repetisi teman-teman atau pengulangan. Misalnya saya suka pagi hari, saya suka udara yang bersih. Di sini ada saya suka yang diulang ya. Dan hal-hal semacam ini bisa sering kita lihat di misalnya karya sastra ya, yang sering melakukan pengulangan agar maknanya itu lebih kuat. Saya suka pagi hari, saya suka udara yang bersih. Ini bisa dihilangkan kan Pak, saya sukanya karena sama. Tapi rasanya jadi biasa aja. Ketika teman-teman baca 2 kali saya suka, oh orang ini benar-benar suka ternyata. Nah dalam kalimat-kalimat tertentu teman-teman, hal ini dibolehkan dan bisa membuat malah lebih efektif. Dalam membuat ketegasan teman-teman, kita bisa melakukan pertentangan terhadap ide yang ingin kita sampaikan. Misalnya, kamu tidak jahat, melainkan sangat santun. Ya, ini sepertinya tegas sekali, tapi ketegasan itu didapat dari memberikan lawan dari sifat yang ingin kita sampaikan. Ya, di dalam bahasa Banjar sering digunakan nih. Ya, apa itu? Maefek. Itu kan, itu tegas sekali sebenarnya efekan-efekan itu karena kita mengungkapkan hal yang kebalikannya sebenarnya. Ya. Kemudian yang terakhir untuk membuat ketegasan seperti yang saya pernah singgung tadi bahwa kita bisa menggunakan partikel-partikel tertentu. Misalnya di sini pakai partikel lah ya. Kamulah yang harus memperbaiki suasana. Sapulah lantai rumah agar bersih ya. Ketika adalah itu ketika kita seperti tiba-tiba kok rasa disuruh-suruh gitu ya. Nah, itu kan hasil dari ketegasan kita menyampaikan sesuatu ya. Ada persuasi di sana ya yang membuat kita merasa seolah-olah melakukan hal tertentu gitu ya. Nah, kalimat yang tegas teman-teman adalah salah satu contoh kalimat yang efektif. Nah, teman-teman harus mulai memperhatikan apakah selama ini sudah benar-benar menerapkan aspek-aspek kalimat efektif dalam membuat kalimat. Selanjutnya di dalam kalimat efektif juga ada aspek kehematan. Nah ini yang sering membuat kita berpikir bahwa kalimat efektif itu harus pendek. Tidak teman-teman ya. Kalimat efektif itu bisa juga panjang kalau memang informasi yang disampaikan itu relevan ya, tidak lebay ya dan sebagainya. Kehematan itu harus dilihat bagaimana dia menggunakan kata, frasa atau bentuk lain yang sebenarnya tidak perlu ada di sana. Nah, jadi kita bisa hilangkan dan maknanya tetap seperti yang kita baca begitu. Jadi beberapa kriteria dalam kehematan misalnya subjeknya boleh dihilangkan kalau memang Anda merasa di sana kehadiran subjek kedua itu tidak ada fungsinya ya, karena ia tidak diundang dia tidak datang. Ini kan ya jelas gitu, karena tidak diundang ya dia tidak datang, dianya nggak perlu 2 kali kan karena ya nggak ada bedanya. Kita tidak ingin mendapatkan ketegasan di sana atau ada penambahan partikel apa karena ia ada 2 kan tidak gitu ya. Jadi ya dihilangkan saja, dianya dipilih saja yang pertama atau yang kedua ya, karena tidak baik ya lebih dari 1 itu ya. Jadi dalam kalimat subjeknya sebaiknya tunggal saja begitu. Selanjutnya ini sering ya kita gunakan ya, superordinat pada hiponimi ya, karena apa ya, kebiasaan mungkin ya, kita sering menyebutkan ia menyukai baju warna biru, padahal ya kita semua tahu gitu ya, biru itu ya warna, nggak usah disebut lagi warna biru, biru ya biru selesai. Mungkin ada anak-anak yang namanya biru tapi kan tidak banyak gitu ya, nggak mungkin juga ia menyukai baju biru, baju anak-anak kan nggak mungkin. Jadi ia menyukai baju biru itu sebenarnya sudah efektif karena orang tahu biru itu warna begitu ya. Sering ya kita melakukan hal semacam ini, menambahkan hal-hal yang tidak perlu ya. Saya lahir disebut angkanya 13, padahal ya kita tahu 13 itu ya angka misalnya seperti itu. Yang selanjutnya ini lebih sering lagi kita gunakan ya, maju ke depan, mundur ke belakang, naik ke atas, turun ke bawah, ya semua orang tahu lah ya. Kamu maju ya, selama dia normal dia akan ke depan gitu, kecuali kamu suruh maju dia ke belakang. Nah ini perlu diperiksa mungkin secara psikologis ya, mungkin teman-teman lebih paham ya. Jadi maju itu kan pasti ke depan ya, silahkan aja dipanggil langsung, silahkan kamu ke depan ya, ke depan dia, atau silahkan kamu maju ya pasti ke depan dia. Jadi nggak perlu lagi mengulangi hal-hal yang sudah jelas maksud saya ya. Belok ke kiri, belok ke kanan ya pasti antara kiri dan kanan begitu ya. Nah, jadi itu juga mempengaruhi keefektifan teman-teman. Selanjutnya dalam acara-acara kita sering mendengar nih
para hadirin diminta berdiri. Wah, itu kan sebenarnya pemborosan teman-temannya, tidak perlu, karena hadirin saja itu udah jamak. Tambah parah lagi, jamak kuadrat jadinya. Jadi ya kalau dikatakan tidak efektif ya tidak efektif, hilangkan saja parahnya mungkin ya. Jadi hadirin diminta berdiri. Tapi kalau hadirinnya yang dihilangkan ya tidak bisa, karena para kan bukan berarti jamak manusia ya. Para diminta berdiri tidak jelas, tapi hadirin diminta berdiri itu sudah jelas karena hadirin sendiri sudah jamak gitu ya. Selanjutnya ini sering teman-teman pasti sudah memahami, suasana di taman sangat sepi sekali. Oh, itu gaya bahasa ya, berlebihan ya, hiperbola ya. Kalau ingin mengatakan suasana di taman sepi sekali juga tidak apa-apa, karena sangat sepi sekali dengan sepi sekali saya kira maknanya sama saja ya. Cuma karena kita bicara kalimat efektif dan bukan melulu di karya sastra, maka mungkin tidak perlu bergaya bahasa di sini. Suasana di taman sepi sekali. Saya kira cukup seperti itu. Aspek selanjutnya teman-teman, dalam kalimat efektif teman-teman juga harus cermat begitu ya. Cermat ini hubungannya dengan makna teman-teman, dengan tafsiran, sehingga struktur kalimat yang tepat itu biasanya agak sulit dicari makna gandanya, kecuali memang tujuan teman-teman itu untuk melucu, mahalabiu dan sebagainya begitu kan, yang ingin mengambil kelucuan dari ketidakjelasan struktur bahasa. Nah, itu berbeda cerita begitu ya. Tapi yang kita bicarakan adalah kalimat efektif yang berusaha menunggalkan maknanya agar informasi yang disampaikannya itu tidak disalahpahami oleh orang lain. Misalnya kalimat ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ini mengandung unsur yang kurang cermat begitu. Mengapa? Karena dia bisa dimaknai dalam beberapa makna ya. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Ini pertanyaannya, yang terkenal mahasiswanya atau perguruan tingginya? Nah, ini kan karena apa? Karena strukturnya tidak cermat ya. Misalnya kalau yang terkenal mahasiswanya, yang terkenalnya tuh harus kita pindahkan setelah mahasiswa ya. Mahasiswa yang terkenal dari perguruan tinggi itu menerima hadiah. Itu kalau mahasiswanya yang terkenal. Kalau perguruan tingginya, mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah teman-teman, jadi agak jelas ya, mana sih yang terkenal, mahasiswa atau perguruan tingginya. Nah seringkali kalau kita membuat kalimat kan hal-hal ini luput dari perhatian kita ya. Mana sih yang ingin kita tonjolkan, mana sih makna yang ingin kita sampaikan, agar orang lain tidak bertanya lagi ya, tidak mengulangi pertanyaannya terhadap apa yang ingin kita sampaikan. Dan ini teman-teman perlu latihan ya, perlu proses untuk memahami bagaimana menulis yang ideal. Selanjutnya ada kepaduan ya. Kepaduan itu biasanya informasi yang disampaikannya itu tidak terpecah-pecah gitu ya, tidak bertele-tele, sehingga ketika bertele-tele itu teman-teman mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris begitu ya. Misalnya selanjutnya Dimas akan jelaskan pentingnya olahraga. Nah, ini kan kalimatnya nampak agak aneh ya. Harusnya ya menjelaskan ya, selanjutnya Dimas akan menjelaskan pentingnya olahraga ya. Jadi kurang saja ya, strukturnya jadi aneh begitu ya. Padahal kalau kita baca sekilas kok tidak ada yang keliru begitu ya. Jadi hati-hati ya. Misalnya yang kedua, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ini apa yang salah, Pak? Oh, kalau kalian jeli di sini ada nyanya, teman-teman. Nya ini kan orang ketiga, artinya Anda berterima kasih bukan dengan orang yang Anda hadapi dong, dengan orang lain di antara Anda berdua dong. Padahal yang Anda ingin ucapkan terima kasih kan orang di hadapan yang Anda sedang hadapi ya, dalam berkomunikasi. Jadi tidak perlu pakainya. Kalau jelas Bapak ganti Bapak, jelas Ibu ganti Ibu gitu. Kalau ada namanya tulis namanya. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Jelas gitu, bukan nyanya yang lain ya. Atas perhatian Ibu saya ucapkan terima kasih. Atas perhatian Bapak Dekan saya ucapkan terima kasih, atau kami ucapkan terima kasih ya.
Kalau yang mereka membahas daripada kehendak rakyat ini mungkin teman-teman sering mendengar ya, beberapa pejabat kita senang menggunakan gaya bahasa, menggunakan kata daripada ya. Pak Harto ya, Profesor B.J. Habibie kadang-kadang ya, mereka menggunakan daripada di tengah kata-katanya ya. Dan itu tidak efektif sebenarnya, mungkin karena terbawa kosakata lama dan terbawa budaya bahasa asing mereka kuasai ya. Padahal kata-kata yang padu tidak perlu menyisipkan kata daripada atau tentang yang tidak diperlunya dalam sebuah kalimat ya. Jadi mereka membahas kehendak rakyat, selesai gitu. Nah, yang tidak kalah penting dalam memperhatikan kalimat efektif teman-teman adalah mengenai kelogisan ya. Dan memang ketika kita berbicara kelogisan, teman-teman harus meluangkan waktu ya untuk memikirkan sebuah kalimat itu dengan baik ya, dengan waktu yang cukup sehingga mendapati bagaimana logisnya konstruksi kalimat yang sedang teman-teman baca atau sedang teman-teman dengar. Kalau mendengar sekilas, kalau membaca hanya scanning sekilas dan cepat berlalu, biasanya agak terlewat hal yang kita sebut sebagai kelogisan ini. Dan ketika teman-teman memahami kalimat itu tidak logis, itu bisa menjadi kelucuan tersendiri biasanya. Misalnya saat sebuah acara teman-teman sering mendengar nih, waktu dan tempat kami persilakan ya. Ini kan saya sering sampaikan keliru, karena yang kita persilahkan itu adalah orangnya, bukan waktu dan tempatnya begitu. Karena waktu dan tempat tidak bisa kita persilahkan ya. Waktu dan tempat ya begitu adanya, waktu berjalan begitu saja, tempat ya nggak kemana-mana ya, di situ aja tempatnya. Cuma orangnya bisa kita persilahkan. Karena itu yang harus kita sebut adalah orangnya. Kepada Bapak Dekan kami persilahkan. Nah itu benar, karena Bapak Dekan itu bisa maju ya kan, bisa berpidato, bisa menduduki tempat yang disilakan dan sebagainya. Jadi jangan lagi menyilakan benda-benda mati ya. Selanjutnya ada juga yang mencoba menjadi dukun mungkin ya, untuk mempersingkat waktu ya. Agak sulit ya, karena Tuhan saja membiarkan waktu begitu saja kan. Maka ketika teman-teman menyampaikan kalimat untuk mempersingkat waktu, agak aneh gitu kalau kita pikir. Hebat sekali begitu ya, bagaimana Anda bisa menyingkat sebuah waktu. Nah, ini bisa kita tanggulangi dengan mengucapkan kalimat selanjutnya kita masuki acara berikutnya. Ya udah selesai gitu ya, nggak usah bicarain waktu ya, lanjut aja ke acara berikutnya. Ada juga yang menggunakan kalimat demi efektivitas mari kita teruskan acara ini, atau demi mengefektifkan waktu. Nah ini agak ada yang menerima, ada yang tidak ya. Tapi kalau saya sering langsung menyebutkan acara selanjutnya saja. Selanjutnya Indonesia meraih juara umum SEA Games ya. Ini kalimatnya kalau Anda pikir tidak logis. Mengapa? Karena yang meraih juara umum itu hanya kontingen SEA Games-nya saja, bukan Indonesia secara umum kan. Meskipun itu mewakili rakyat Indonesia. Jadi tidak logis masa tim negara lain itu hanya kontingen, kita berangkat ke SEA Games itu satu negara penuh kan tidak gitu ya. Jadi kontingennya saja. Nah itu tidak logis kan. Jadi harus ditulis tim apa gitu kan, atau kontingen Indonesia meraih juara umum SEA Games. Nah itu jelas jadinya, bukan Indonesia secara keseluruhan ya. Yang keempat, ini kalau Anda pikirkan kelogisannya memang agak kurang ajar ya. Salah apa juara pertama Cina terbuka ini sampai diduduki oleh Taufik Hidayat ya. Taufik Hidayat menduduki juara pertama Cina terbuka. Ini kan agak kurang ajar teman-teman, tidak logis ya. Tidak menunjukkan kesopanan ya Taufik Hidayat ini. Nah harusnya meraih saja, karena juara pertama itu kan tidak harus diduduki, tapi harus diraih kan. Taufik Hidayat meraih juara pertama Cina terbuka. Nah ini teman-teman menariknya kalimat efektif. Kalau mendapati sebuah kalimat tidak efektif, kalau kita pikirkan kadang-kadang tidak logis, dan itu menghasilkan kelucuan-kelucuan tersendiri. Karena itu kalau teman-teman agak perhatian dengan banyaknya baliho di pinggir jalan, spanduk-spanduk, kalimat-kalimat yang ada di pelang, itu kadang-kadang bisa tertawa sendiri. Mengapa? Karena memikirkan hal tidak logis yang diungkapkan oleh kalimat yang kita baca. Nah, pada akhirnya teman-teman, saat nanti teman-teman dihadapkan dalam beberapa soal kalimat yang menguji tentang keefektifannya, maka teman-teman harus berpedoman pada hal-hal yang ini ya. Hal-hal yang sudah saya jelaskan, misalnya dia sesuai ejaan atau tidak,
Ya, ketika dia sudah menyalahi ejaan, itu besar kemungkinan kalimat itu tidak efektif karena ditulis tidak sesuai dengan aturan, ya. Yang kedua, teman-teman pikirkan pola-polanya, itu terstruktur tidak, ya. Bisa teman-teman pelajari tidak pola kalimatnya? Sistematis tidak? Kalau sistematis itu bisa jadi tanda bahwa dia kalimat yang efektif. Selanjutnya, efisien. Nah, apakah sebuah kalimat yang teman-teman baca itu panjang, lebar, tapi tidak jelas isinya, atau pendek, tapi maknanya malah kabur? Nah, ini teman-teman harus cari titik tengahnya. Dia tidak panjang, tidak pendek, tapi informasi yang disampaikannya itu pas, ya. Efisien dia, tidak lebay, tidak kemana-mana. Nah, terakhir, jika ketiga hal itu sudah teman-teman cek, lalu teman-teman pikirkan kelogisannya, ambigu tidak maknanya, lucu tidak, benar tidak informasi yang ingin disampaikan dengan kalimat yang diutarakan. Demikian teman-teman, secara singkat saya ingin menyampaikan beberapa aspek yang harus teman-teman perhatikan ketika membicarakan kalimat efektif. Besar harapan saya teman-teman dapat mencari sendiri, memahami sendiri, memaknai sendiri, sehingga dalam keseharian di masa depan, baik dalam perkuliahan maupun dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman dapat memahami betapa pentingnya kalimat efektif dalam sebuah jalinan komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.